Untuk sambutan yang pertama yaitu dari BPGP Jawa Barat kepada Bapak Muhammad Hartono SH MED, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya, ini pertama kali saya hadir di Loka di Kabupaten Ciamis. Jadi saya akan memberikan mengulas tentang kebijakan Merdeka Belajar. Jadi tapi tidak lama sih, cuma poin-poinnya saja. Yang ini penting saya kira buat dipahami para calon guru penggerak. Tentunya yang pertama yang saya hormati sahabat saya Pak Dr. Erwan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Kemarin kita di Sabuga ya. Dan tentu dengan jajaran ini ada Bu Kabid GTK. Kemudian yang saya hormati sebelah kanan saya Kepala Cabang Dinas Provinsi atau yang mewakili, mungkin Bu Widi lagi kurang enak badannya. Dan tentu yang saya banggakan para PP itu yang seragamnya merah-merah, berani. Kemudian yang saya banggakan para calon guru penggerak angkatan 10. Saya lihat ini luar biasa, ini sudah seragam semua Pak Kadis. Seragamnya warnanya hampir sama dengan warna seragam utama dari BPGP Jabar, biru dongker ya, biru dongker. Tapi lebih bagus ini, lebih komplit. Ada tutorialnya, ada BP-nya, ada angkatan 10-nya ya, ada namanya juga. Tentu harapan saya semua calon guru penggerak di Kabupaten Ciamis lulus. Nggak ada yang lulus. Yang penting jalanin setiap tahap demi tahap. Jangan punya alasan sibuk, jangan punya alasan susah berbagi waktu, karena itu salah satu ujian buat calon guru penggerak. Guru bisa memanage waktu, bisa selalu on time, mengikuti setiap tahapan-tahapan dari pendidikan guru penggerak. Jadi kalau semua tahapan diikuti terus, kehadiran diikuti terus, itu insya Allah lulus semua. Saya pengennya lulus semua. Yang tidak lulus itu kebangetan banget. Itu pasti karena banyak bolos. Jadi sesibuk apapun ikutin, tapi juga tidak meninggalkan tugas lainnya. Tentu kita selalu bersyukur. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul, diberi rezeki sehat, diberi rezeki kesempatan sehingga kita bisa hadir di pagi hari ini. Saya dan Pak Adil hadir, dari KCJ juga hadir, komplit, UKB-nya hadir. Kenapa? Karena ini acara penting. Kita mengawal para calon guru penggerak ini betul-betul mengikuti proses dari pendidikan guru penggerak ini bisa dilewati dengan gembira. Jadi jangan tegang,
jangan coba susu. Jadi ikuti proses pendidikan guru besar ini dengan happy, karena nanti Bapak Ibu Pak guru penggerak ya, ketika sudah lulus itu akan mengajar di kelas dimanapun itu dengan happy, agar anak-anak juga happy. Dan kalau anak-anak happy, pasti kalian semua masih happy. Saya akan berpantun dulu. Saya agak dapatnya nggak apa-apa ya Pak? Siapa Bapak? Soalnya ini pertama kali saya ke Ciamis nih. Jadi saya harus mengulas beberapa poin-poin dari kerjasama kita belajar. Saya akan berpantun. Kenapa? Oh, pantesan suaraku jadi jelek. Ini mah Gas oh ya. Ah ini lebih empuk ya. Jadi kayak buri gitu. Saya akan membaca pantun ya. Dan tentu pantun ini karena sering saya bacakan di 27 kabupaten kota, pasti sudah ada yang pernah dengar. Jadi kalau yang sudah pernah dengar, pura-pura belum pernah dengar aja. Pokoknya dijawab dengan sangat cakep lah ya. Cakep pantunnya, bukan yang baca. Adab dulu barulah ilmu. Belajar agama mulai dari buayan. Di Ciamis kita bertemu, berdiskusi bersama untuk kualitas pendidikan. Satu lagi, rumah panggung berkayu jati, berdiri kokoh, kuat pondasi. Kegiatan ini sangat berarti. Ya benar, cakep. Kurang kompak nih, ulangi. Kegiatan ini sangat berarti, memberi semangat, kuatkan kolaborasi. Alasannya kalau nggak ganjil kurang abdul ya. Satu lagi kan? lima Pak. Tadi pembawa acaranya juga 5 pantun. Ya. Ke Ciamis bertemu sahabat. Bersama ciptakan ekosistem pendidikan yang hebat. Bapak Ibu sahabat BPGB Jawa Barat, semoga bahagia dan selalu sehat. Amin. Ini akan dijadi pantun doa ini. Sudah. Sekarang masuk ke poin-poin yang ingin saya ulas secara singkat. Tidak semuanya kan, kalau semua slide itu ada 150 slide. Jadi saya cukup membaca beberapa slide. Bapak dan Ibu, saya ingatkan bahwa visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju. Mewujudkan Indonesia maju melalui profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, kebijakan Merdeka Belajar adalah solusi untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Dan sudah ada 26 episode Merdeka Belajar. Tapi dari 26 episode Merdeka Belajar, saya ingin menyiapkan 3 episode yang sangat terkait dengan kita sebagai GTK
di Indonesia, di Jawa Barat, dan di Ciamis. Episode yang pertama yang perlu dan sekarang Bapak Ibu guru ini sedang belajar adalah episode tentang program pendidikan guru penggerak. Episode kelima. Ya. Jadi pendidikan guru penggerak itu episode kelima. Kenapa episode kelima itu penting? Karena pendidikan ini merubah mindset Bapak dan Ibu yang dulu mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban ketika mengajar. Tapi sekarang saya yakin nanti setelah lulus Bapak dan Ibu akan fokus pada muridnya. Kalau di kelas ada 20 anak, maka nama-nama anak 20 itu si A, si B, si C sampai anak yang ke-20 itu Bapak dan Ibu tahu persis potensinya apa, tahu persis karakternya bagaimana, tahu persis harus difasilitasi bagaimana, sehingga anak itu berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Ini Bapak Ibu penting sekali bisa tahu persis anak-anaknya di kelas. Jadi Bapak dan Ibu akan berubah mindsetnya dalam mengajar dan pandai kelola kelas, pandai kelola sekolah. Maka ketika Bapak dan Ibu sudah lulus PGP, sejatinya Bapak dan Ibu sudah layak menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, episode ke-7. Apa itu? Program sekolah penggerak. Kenapa episode 7 ini penting? Penting karena Bapak dan Ibu berada di sekolah. Berada di sekolah itu dan harus sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu bertugas harus menjadi sekolah penggerak. Apa? Sekolahnya yang sudah fokus pada murid. Sudah fokus pada murid. Proses pembelajarannya sudah fokus pada murid. Jadi gurunya sudah fokus pada murid, sekolahnya harus fokus pada murid. Yang ketiga, episode 15. Kenapa episode 15? Episode 15 itu implementasi kurikulum merdeka, di mana tahun 24 ini secara nasional sudah diberlakukan kurikulum merdeka. Kenapa? Karena kurikulum merdeka lah yang fokus pada murid. Jadi Bapak dan Ibu, gurunya melalui PGP sudah dilatih fokus pada murid, sekolahnya itu sudah fokus pada murid, kemudian kurikulumnya juga fokus pada murid. Maka episode 5, 7, 15 itu Bapak Ibu menjadi pegangan untuk fokus pada murid. Harapannya ketika gurunya, sekolahnya, kurikulumnya sudah fokus pada murid, maka saya yakin setiap sekolah di Ciamis, di Jawa Barat maupun di Indonesia akan banyak tercipta pelajar Pancasila. Gurunya sudah fokus pada murid,
sekolahnya sudah, kurikulumnya sudah, maka belajar Pancasila akan tercipta di setiap sekolah di Indonesia, termasuk di Ciamis. Jadi kalau GP ini menjadi agen transformasi pendidikan, bagaimana kita akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, maka jadikan diri kita pantas sebagaimana guru penggerak. Jadikan sekolahnya seperti sekolah penggerak. Kan sudah ada nih PSP yang di wilayah Ciamis juga, kayak gitu di wilayah PAUD, SD, SMP maupun SMA, SMK kan sudah ada, menengah sudah ada sekolah penggeraknya. Nah, gurunya bisa bersikap seperti guru penggerak, sekolahnya bisa mengacu sekolah penggerak, kurikulumnya menggunakan kurikulum merdeka. Insya Allah semakin banyak tercipta pelajar Pancasila di Ciamis. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, yang lebih maju? Maka sebagai guru penggerak atau sebagai guru itu harus memastikan betul bahwa sekolahnya itu bertransformasi. Sekolahnya bertransformasi. Bapak Ibu, maka saya selalu mengulas ada 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Ini catat ya, diingatkan bahwa sekolah kita dianggap telah bertransformasi ketika memenuhi 5 indikator. Indikator yang pertama, satuan pendidikan sudah berpihak kepada tumbuh kembang murid, fokus pada murid. Nah, kalau bicara indikator yang pertama tadi itu, artinya kita harus paham PGP, paham PSP itu seperti apa, dan paham IKM, kurikulum pendidikannya. Karena itu semua adalah mengantarkan kita, membawa kita fokus pada muridnya. Indikator pertama itu sudah 3 episode kita pelajari. Kemudian indikator yang kedua, satuan pendidikan harus menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali murid. Maka ketika sekolah harus bermitra dengan orang tua, harusnya komunikasinya mesra antara kepala sekolah dengan ketua komite sekolahnya. Komunikasinya lancar. Kenapa? Karena komite sekolah itu membantu sekolah untuk peningkatan mutu pendidikannya. Maka pahami betul Permendikbud 75. Jangan keliru memahami. Saya selama mengawal Permen 75 itu
banyak kepala sekolah yang salah paham. Ya. Pahami Permendikbud 75. Lihat, kan sudah banyak tuh, file-file tinggal tanya Mbah Google Permendikbud 75. Apa itu? Dibaca, dipahami. Maka tidak takut melangkah. Terus kemudian jalin komunikasi dengan ketua komitenya, dengan komitenya. Lalu indikator yang ketiga, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan. Nah, ketika kita berusaha membuat lingkungan sekolah kita itu sebagai lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, maka Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah itu kenali betul lingkungan sekolahnya. Ini SMP 6 Ciamis luas, maka kenali betul lingkungan sekolah ini, di sudut-sudut mana yang rawan dari pergaulan anak-anak, tempat nongkrong, tempat guyon, tempat bermain. Jangan terlena ketika waktu istirahat guru-guru ngumpul saja di ruang guru bercengkerama, tapi harus lebih peduli terhadap situasi lingkungan sekolahnya, baik di jam pelajaran, jam istirahat, maupun jam pulang sekolah. Pastikan anak-anak sudah kembali ke orang tuanya masing-masing. Maka tadi hubungannya kenapa harus dekat dengan orang tua? Orang tua bisa dekat dengan ibu guru sehingga memastikan ketika mestinya anak saya sudah sampai rumah, kok belum sampai rumah, maka ada komunikasi dengan gurunya. Apakah ada acara tambahan dan sebagainya, sehingga memastikan anak pulang sekolah sampai rumah, anak berangkat sekolah sampai sekolah. Itu indikator yang ketiga. Dan jangan lupa pahami Permendikbudristek yang terbaru nomor 46 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Pahami itu. Maka ketika sudah memahami, bentuk TPPK di sekolahnya. Nanti Bapak Ibu, kalau kemudian sekolahnya belum, ingatkan kepada Pak Kepala Sekolahnya, Bu Kepala Sekolahnya untuk membuat SK tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Pahami betul lingkungannya, jangan sampai ada yang membahayakan, dan kita dituntut untuk lebih peduli. Indikator yang keempat, biasakan, budayakan refleksi berbasis data. Ya. Ketika berefleksi bersama-sama, didiskusikan di dalam komunitas belajar internalnya. Yang utama, komunitas belajar internal di sekolah itu harus aktif, tidak hanya hidup, tidak hanya ada, tapi aktif. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang ada di dalam rapor pendidikan, silahkan diskusikan, evaluasi, perbaiki. Nah, terakhir, indikator yang kelima, pasti kalau indikator 1, 2, 3, dan 4 sudah dilaksanakan, maka pasti ada peningkatan hasil belajar
siswanya, terutama Litnum K. Kalau bicara Litnum, tidak selalu cuma baca, tulis dan hitung, tapi anak-anak kita dilatih untuk problem solving. Maka ketika sudah terbiasa Bapak dan Ibu melatih anak-anak untuk problem solving, anak kita akan tangguh, tidak sekedar cerdas tapi tangguh. Jadi ketika jauh dari orang tua, ketika jauh dari gurunya, bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, bisa melihat mana yang salah, mana yang benar, sehingga anak bisa memilih dan kemudian bisa mengatasi masalahnya sendiri, menjadi tangguh. Jangan cuma menjadikan anak pintar, tapi menjadikan anak tangguh. Terakhir Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu selaku ujung tombak dari majunya bangsa ini, maka mari kita ciptakan sebanyak-banyaknya pelajaran Pancasila di setiap sekolah Bapak dan Ibu. Akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.